Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan sedikit mengulang tentang materi yang berjudul auditor syariah dan konvensional. Lembaga audit konvensional dan lembaga audit syariah itu merupakan dua jenis lembaga yang sangat berbeda. Hal tersebut terletak pada prinsip, prosedur, serta tujuannya. Lembaga audit konvensional itu dibentuk guna untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan yang ada dalam suatu lembaga atau perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, yakni kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan lembaga audit syariah dibentuk guna untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan yang ada pada lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada umumnya, audit konvensional yang dilakukan adalah untuk menilai aspek manajemen dan akuntansi saja. Sedangkan dalam proses pengauditan syariah, kini tidak hanya terfokus terhadap aktivitas ekonomi, akuntansi, dan laporan keuangan manajemen saja, melainkan memiliki keterkaitan dengan pengaruh sosial dan lingkungan yang tidak terlepas dari hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan dari kedua hal tersebut, keduanya pasti memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan kepatuhan dalam praktik keuangan. Baik, berikutnya masuk ke definisi. Audit syariah adalah suatu proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu lembaga syariah atau organisasi telah memenuhi standar dan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Dan audit konvensional adalah suatu proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu organisasi atau lembaga keuangan sudah memenuhi standar dan prinsip-prinsip akuntansi dan keuangan yang berlaku. Kemudian letak perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional itu terdiri dari 4 cangkupan. Yang pertama itu terdiri dari berbeda dari kerangka kerjanya, ruang lingkup, kualifikasi, dan independensinya. Kalau kita tinjau dari kerangka kerja audit syariah itu mengikuti standar audit AAOIV, sedangkan audit konvensional itu mengikuti standar auditing IAI. Kemudian jika ditinjau dari ruang lingkupnya, audit syariah itu mengikuti ekonomi akuntansi, sosial dan lingkungan, sedangkan audit konvensional itu mengikuti ekonomi akuntansi. Berikutnya, jika kita lihat dari aspek kualifikasinya, audit syariah itu mengikuti audit itu dilakukan oleh auditor yang bersertifikasi akuntansi syariah atau SAS. Sedangkan audit konvensional, audit itu dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan sertifikasi SAS. Dan yang terakhir, dilihat dari aspek independensinya, kalau audit syariah itu mengikuti kepatuhan terhadap ilmu syariah dan audit, dan audit konvensional itu mengikuti kepatuhan terhadap ilmu audit. Berikutnya juga berbeda dari letak fokusnya. Jika audit syariah itu berfokus pada kesesuaian dengan prinsip syariah, sedangkan audit konvensional itu berfokus pada kesesuaian dengan standar akuntansi dan keuangan. Dan yang kedua, dari standarnya juga pasti berbeda. Audit syariah itu menggunakan standar syariah, sedangkan audit konvensional itu menggunakan standar akuntansi dan keuangan. Dan yang terakhir itu berbeda dari tujuannya. Kalau audit syariah itu bertujuan guna untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan audit konvensional itu bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi dan keuangan. Namun, kedua jenis tersebut pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah untuk memastikan
bahwa organisasi atau lembaga keuangan sudah mengikuti standar dan prinsip-prinsip peraturan yang berlaku. Kemudian kita masuk ke materi karakteristik audit syariah dan konvensional. Yang pertama, ditinjau dari karakteristik audit syariah terlebih dahulu. Di sini mengikuti yang pertama harus mematuhi prinsip syariah. Yang kedua harus transparansi dan keterbukaan. Yang ketiga harus memeriksa etika dan akhlaknya. Yang keempat keberlanjutan dan kepatuhan. Dan yang kelima itu konsultasi dengan otoritas keagamaan. Selanjutnya dilihat dari karakteristik audit konvensional. Yang pertama itu harus benar dan harus wajar. Dan yang kedua itu mengikuti standar akuntansi yang didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS dan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Yang ketiga ada pengendalian internal. Yang keempat itu ada objektivitas dan independensi. Dan yang terakhir melaporkan hasilnya. Dan yang terakhir ada materi landasan atau pedoman OJK bagi audit syariah dan konvensional. Landasan atau pedoman OJK bagi audit syariah dan konvensional itu adalah serangkaian peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengatur praktik audit serta pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan keuangan, baik yang berbasis syariah maupun konvensional. Tujuan dari landasan atau pedoman OJK ini adalah untuk memastikan bahwa praktik audit dilakukan dengan standar yang tinggi dan bahwa informasi yang disampaikan oleh lembaga keuangan kepada publik adalah akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Hal ini juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Landasan dan pedoman OJK ini terletak pada nomor 51 garing POJK titik 03 tahun 2017 yang membahas tentang penerapan good corporate governance bagi perusahaan pembiayaan, bank umum syariah dan unit usaha syariah. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai standar auditing. Standar auditing itu merupakan suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing ini terdiri dari 10 standar dan semua pernyataan standar auditing atau PSA. Standar auditing ini sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dalam pernyataan standar audit nomor 1 dalam kurung SA seksi 150 tahun 2011. PSA ini terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada standar umum. Standar umum itu biasanya berhubungan dengan kualifikasi, kualitas auditor, dan pekerjaan auditor. Standar umum juga terdiri dari 3 standar. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalismenya dengan cermat dan seksama. Dan jenis yang kedua itu ada standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan selalu berhubungan dengan pelaksanaan audit di tempat bisnis atau di lapangan.
Biasanya standar ini terdiri dari 3 buah standar yang pada intinya yang pertama, pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pemahaman memadai atau pemahaman yang cukup atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang dilakukan. Yang ketiga, ada bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, dan permintaan keterangan. Dan jenis yang terakhir itu ada standar pelaporan. Standar ini biasanya digunakan sebagai acuan pelaporan audit dan seorang auditor harus memenuhi 4 buah standar. Yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan standar atau tidak. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar audit. Dan yang ketiga, ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai. Dan yang terakhir, itu ada laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Yang bisa saya simpulkan dari materi ini adalah perbandingan antara audit syariah dan konvensional itu menunjukkan perbedaan dalam pendekatan, prinsip, dan tujuan dari kedua sistem audit tersebut. Kalau audit konvensional itu prinsipnya berfokus pada kepatuhan terhadap standar reputasi internasional, sedangkan audit syariah itu mengutamakan atau memprioritaskan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.